Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Long Hao Shen mengangguk, jika kita dapat mereformasi pasukan perburuan iblis kita, saya berharap untuk mengambil misi untuk mengejar musuh. Bagaimanapun, Hao Yue memiliki kemampuan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, yang merupakan akar dari iblis. Selama kita bisa terus menghancurkan mereka satu demi satu, moral iblis pasti akan mendapat pukulan besar. Dan akhirnya suatu hari, setelah semua 72 pilar Dewa Iblis dihancurkan, iblis tidak akan lagi berada di muka dunia ini. Dengan cara ini tujuan aliansi akan tercapai. Yang Hao Han mengangguk, aliansi sudah tahu tentang semua yang Anda katakan. Jika terserah saya berharap Anda semua mencapai langkah ke-9 kultivasi sebelum terlibat dalam pertempuran melawan iblis. Tetapi saya juga tahu bahwa Anda tidak dapat menunggu terlalu lama, dan aliansi juga tidak dapat melakukannya. Long Hao Shen terkejut, bertanya dengan tergesa-gesa, "Kakek Yang, bagaimana kabar Perang Suci?" Hari-hari ini dia dengan pikiran tunggal menemani ibunya, dan tidak bertanya tentang situasi Perang Suci. Suasana di sekitar Yang Hao Han menjadi berat, situasinya tidak baik. Selama 1,5 tahun, kami berperang habis-habisan melawan iblis. Pasukan mereka terus menyerang tanpa henti, dan kartu di tangan kita sudah mencapai batasnya. Dalam 1,5 tahun, lebih dari setengah sumber daya yang dihemat oleh aliansi dikonsumsi. Meskipun kami memberikan pukulan serius pada iblis juga, kerusakan kami hanya dapat digambarkan sebagai bencana. Jika perang ini terus berlanjut, bahkan jika kita bisa mengusir iblis, aliansi pasti akan kehilangan banyak moralnya. Selain itu, klan naga iblis, klan bulan, dan klan bintang yang paling kuat belum pernah berpartisipasi untuk mengetahuinya. Tanpa berlebihan, jika mereka muncul di medan perang manapun, benteng kita tidak mungkin bertahan. Long Hao Shen mengerutkan alisnya. Perang suci sudah berlangsung selama 1,5 tahun, dan dia bisa membayangkan betapa dahsyatnya perang ini. Meskipun dia tidak berpartisipasi secara langsung, dia cukup bertarung melawan iblis. Dewa iblis di setiap benteng mencapai hitungan 8, dan kekuatan mereka sendiri sangat sulit untuk dilawan. Berdasarkan apa yang dikatakan Yang Hao Han, hingga saat ini, 6 benteng besar masih belum terkalahkan. Ini adalah berita bagus, tetapi seperti yang bisa dibayangkan, aliansi kuil harus membayar biaya besar untuk itu. Yang Hao Han melanjutkan, oleh karena itu, aliansi tentu membutuhkan beberapa pembangkit tenaga listrik untuk menyelinap di wilayah iblis untuk menjalankan misi di sana. Meskipun kerugian kami sangat besar, kerugian iblis juga tidak kecil. Jika mereka tidak bertahan hidup dengan memakan mayat kerabat mereka sendiri, mereka jelas tidak akan bertahan lama. Kali ini, iblis juga menderita kehilangan moral yang besar, tetapi kita tidak tahu bagaimana mereka bisa terus menyerang seperti sebelumnya, dan tidak mundur bagaimanapun caranya. Jika terus seperti ini, kita akan menjadi yang pertama hancur. Jika serangan iblis tidak terus meningkat intensitasnya, aliansi hanya bisa bertahan paling lama selama 1,5 tahun. Long Hao Shen menyatakan dengan keras, "Ayo kita pergi." Membunuh beberapa iblis tidak akan pernah sebaik menghancurkan pilar Dewa Iblis. Selama kita bisa menghancurkan beberapa pilar Dewa Iblis mereka di belakang, mereka pasti akan sangat terpengaruh. Kemampuan pemulihan aliansi jauh lebih besar daripada iblis, selama kita diberi waktu untuk beradaptasi dan membangun kembali benteng kita, bahkan jika naga iblis, iblis bulan, dan iblis bintang bergabung, kita tidak perlu melakukannya. Takuti mereka. Apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi bisakah kamu melawan para dewa iblis dengan kekuatanmu saat ini? Pilar Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius telah dihancurkan, kewaspadaan para iblis terhadap pertahanan pilar Dewa Iblis mereka bahkan lebih tinggi. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa Anda dapat menghancurkan pilar Dewa Iblis sambil tetap aman? Bagaimanapun, Andromalius adalah yang terlemah dari 72 dewa iblis, dan Anda meminjam bantuan dari Raja Boa Hutan pada waktu itu. Sekarang hanya 1,5 tahun berlalu, jangan bilang kamu yakin bisa melawan kekuatan dewa iblis lainnya. Long Hao Shen menarik napas panjang, "Saya yakin." Yang Hao Han menggelengkan kepalanya, ini bukan soal kepercayaan diri, tapi soal kekuatan.
Sebagai kapten pasukan perburuan iblis, Anda harus membuktikan kepada aliansi bahwa kekuatan Anda cukup bagi tim Anda untuk mereformasi dan menyelesaikan misi di wilayah iblis. Long Hao Shen mengerutkan alisnya, bagaimana aliansi mengharapkan saya untuk membuktikan itu? Yang Hao Han menjawab, sangat sederhana. Karena Anda adalah pemburu iblis, Anda akan melakukan sesuai dengan aturan pemburu iblis. Sebentar lagi, saya akan mencatat jumlah poin kontribusi di ubin Anda. Anda harus mencapai hitungan 10 juta poin kontribusi melalui pembantaian di medan perang, maka aliansi akan mengizinkan Anda untuk mereformasi tim Anda. Apa? 10 juta poin kontribusi. Long Hao Shen sangat terkejut. Ini terlalu sulit. Apa yang dimaksud dengan 10 juta poin kontribusi? Ini menyiratkan baginya untuk membunuh 10 dewa iblis di 36 teratas, atau 1 juta iblis berbilah ganda. Mencapai hitungan ini melalui pembantaian dapat disimpulkan sebagai hal yang sulit. Bagaimana? Putus asa. Yang Hao Han mengungkapkan sedikit senyum. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak berkecil hati. Hanya saja ini akan memakan waktu terlalu lama. Saya khawatir aliansi tidak bisa menunggu terlalu lama. Yang Hao Han menjawab, itulah mengapa kamu harus berusaha lebih keras. Dan Anda tidak dapat mengungkapkan identitas Anda, artinya, pendamping binatang ajaib Anda tidak dapat muncul di medan perang. Aku akan mengaturmu untuk kembali ke Gunung Ksatria Sein, dan memilih gunung lain di sana. Setelah itu, Anda harus melewati uji coba dari Mithril Foundation Knights, untuk memenuhi syarat untuk memimpin di medan perang. Kemudian, mencapai hitungan 10 juta poin kontribusi harus dilakukan melalui upaya Anda sendiri. Long Hao Shen mengungkapkan senyum pahit. 10 juta poin kontribusi, jumlah ini terlalu besar. Dalam istilah sederhana, itu hanya bisa dikumpulkan dengan menyingkirkan kelompok elit skala Legiun Kaisar Iblis. Yang Hao Han tidak mendesak Long Hao Shen untuk membuat keputusan, hanya mengawasinya sambil tersenyum. Ini adalah keputusan yang dia datangi dengan petinggi lainnya dari aliansi kuil setelah berdiskusi. Long Hao Shen telah tinggal di pengasingan begitu lama, dia yakin bahwa budidaya anak ini pasti telah meningkat pesat. Tapi justru karena ini, Yang Hao Han tidak bisa membiarkan Long Hao Shen mempertaruhkan dirinya di dalam wilayah iblis. Untuk kuil ksatria, Long Hao Shen benar-benar terlalu penting. Selama dia dibiarkan tumbuh, dapat diprediksi bahwa di masa depan dia pasti akan menjadi legenda baru bagi aliansi kuil, pemimpin masa depan untuk serangan balik aliansi kuil. Saran 10 juta poin kontribusi adalah sesuatu yang diputuskan oleh Yang Hao Han setelah banyak pertimbangan. Itu karena dia tahu bahwa jika pikiran Long Hao Shen dan rekan-rekannya untuk kembali ke medan perang ditolak mentah-mentah, ini akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Mungkin mereka akan menyerah pada keputusasaan, dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh aliansi. Dan Yang Hao Han memahami karakter Long Hao Shen. Dia tahu bahwa anak muda ini sangat tangguh. Tugas untuk mendapatkan 10 juta poin kontribusi sebenarnya adalah untuk menahannya di kuil ksatria, di jalur gunung penentang naga. Menurut perhitungan Yang Hao Han, mengumpulkan 10 juta poin kontribusi akan memakan waktu 5 hingga 10 tahun. Dan saat itu, Long Hao Shen seharusnya telah menembus langkah ke-9, dan tidak perlu terikat lagi. Dan lebih jauh lagi, memiliki pertempuran Long Hao Shen di Gunung Penentang Naga akan memungkinkan dia untuk berintegrasi di antara para ksatria dengan lebih baik, memelihara bakatnya sebagai komandan, dan memperkuat pengaruhnya di kuil ksatria, untuk membuat persiapan agar dia mengambil posisi kepala masa depan. Kuil ksatria. Oleh karena itu, tugas ini dapat dikatakan bertujuan untuk mencapai banyak gerakan dalam satu pukulan, dan metode terbaik yang dipikirkan oleh Yang Hao Han. Pembenarannya cukup beralasan, jadi dia tidak takut ditolak oleh Long Hao Shen. Adapun soal aliansi kuil yang hanya mampu bertahan selama 1 tahun hingga 1,5 tahun di bawah serangan iblis seperti itu, ini nyata. Tapi masalahnya adalah, apakah iblis dapat terus menyerang untuk waktu yang lama? Sejak setengah tahun terakhir, iblis tidak lagi melancarkan serangan setiap hari. Mereka akan menyerang sekitar sekali setiap 10 hari atau setengah bulan, sebagian besar memulihkan diri dan mencari makanan.
Dalam aspek pemulihan, aliansi kuil tidak bisa lebih lambat dari para iblis. Jadi Yang Haohan sadar sejak lama bahwa perang suci ini tidak akan memiliki pemenang akhir, tetapi juga tidak akan membuahkan hasil. Setidaknya iblis tidak bisa menghancurkan aliansi kuil kali ini. Setan memiliki 3 kekuatan kuat yang belum bergabung dalam pertempuran, tetapi manusia juga memiliki kartu truf mereka sendiri. Meskipun kartu truf ini adalah sesuatu yang Yang Haohan tidak mau gunakan apapun yang terjadi, kecuali jika itu benar-benar sampai pada krisis terakhir hidup atau mati, dan tidak ada pilihan lain. Bagi manusia untuk tetap hidup adalah yang paling penting. Oke, saya terima. Long Haoshen akhirnya mengucapkan kata-kata Yang Haohan adalah yang paling berharap untuk mendengar. 10 juta poin kontribusi bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Long Haoshen baru saja menghitung jumlah iblis dari berbagai ras yang diperlukan untuk mencapai hitungan ini. Dengan mengintensifkan usahanya sendiri, dia percaya bahwa ini mungkin. Tepat ketika Yang Haohan mengungkapkan senyuman, kata-kata Long Haoshen berikutnya mengejutkannya. Namun, kakek Yang, aku tidak membutuhkanmu untuk mengatur percobaan untuk mendapatkan salah satu dari Foundation Mithril Armor. Saya ingin langsung lulus uji coba untuk menjadi ksatria Yayasan Esensi Emas. Saya berharap dapat menggantikan salah satu ksatria armor Yayasan Esensi Emas yang memiliki harapan untuk mencapai tingkat epik. Apa? Yang Haohan benar-benar ketakutan. Haoshen, jangan bilang kamu sudah. Kali ini, Long Haoshen mengungkapkan senyum di wajahnya, dan melihat ke bawah dengan penuh semangat, ya. Saya sudah berhasil menerobos. Jadi tolong izinkan saya. Yang Haohan merasakan napasnya memburu. Hei. Dia benar-benar berhasil. Dia benar-benar berhasil. Hanya dalam 1,5 tahun pengasingan dia melakukannya. Tapi dia bahkan belum melewati 20, kan? Seorang Saint Knight dari langkah ke-8 di bawah 20. Dengan susah payah, Yang Haohan menekan kegembiraannya, berkata lurus, Haoshen, bahkan jika kamu berhasil melewati langkah ke-8, kamu tidak dapat membidik terlalu tinggi sekarang. Anda harus tahu bahwa hanya ada paling banyak 36 ksatria Mithril Esensi Emas. Memang ada beberapa ksatria armor Yayasan Esensi Emas yang kosong, tetapi menang melawan ksatria Yayasan Esensi Emas diperlukan untuk mendapatkan kualifikasi. Kekuatan mereka untuk semua mendekati langkah ke-9, dan meskipun lawan Anda tidak akan mengenakan armor Yayasan Emas mereka, dia akan menghadapi Anda dengan kekuatan penuhnya. Apakah Anda yakin ingin menantang ksatria Yayasan Esensi Emas? Long Haoshen menarik napas dalam-dalam, sebelum menatap Yang Haohan dengan sungguh-sungguh, saya yakin. Melihat tampilan tekad Long Haoshen, Yang Haohan mengangguk perlahan, kalau begitu aku akan mengaturnya. Tapi kamu harus ingat satu hal. Jika Anda tidak dapat melewati tes ini, Anda tidak akan dapat mengikuti uji coba berperingkat lebih rendah di masa mendatang. Anda hanya dapat tetap berada di kuil dan berlatih, sampai Anda dapat melewatinya, dan mendapatkan Epic Tier Gold Essence Foundation Armor. Hanya dengan begitu tugas Anda untuk 10 juta poin kontribusi dapat dimulai. Long Haoshen mulai, merasa samar-samar seolah-olah telah jatuh dalam jebakan. Tetapi pada kenyataannya, bisakah dia meringkuk sebelum itu? Ini hanya akan menyebabkan semangat juangnya runtuh. Ya. Yang Haohan diam-diam tertawa di dalam, kecil, aku akan membiarkanmu bertindak angkuh semampumu. Sebentar lagi, Anda akan ditertibkan. Tujuannya sangat sederhana, untuk melakukan yang terbaik untuk menyeret Long Haoshen tinggal di kuil ksatria selama mungkin, baginya untuk mereformasi timnya untuk melakukan misi selambat mungkin. Dan dalam proses ini, Long Haoshen hanya bisa meningkatkan kekuatannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah ini bertujuan untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu, secara alami membuatnya dalam suasana hati yang baik. Yang Haohan memanggil ksatria lain, dan menyuruhnya membawa Long Haoshen ke lapangan latihan di dalam markas kuil ksatria. Lapangan latihan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tempat latihan aliansi di kota suci yang didirikan di bawah tanah. Juga melingkar, diameternya hanya mencapai 50 meter. Tapi Long Haoshen benar-benar tidak memandang rendah lapangan latihan, karena di atapnya, bagian bawahnya dan sekelilingnya terdapat fluktuasi energi spiritual yang kuat.
Dalam hal ketegasan, tempat latihan di kota suci bukanlah tandingan untuk tempat ini. Setelah Long Hao Shen dibawa ke sini, ksatria itu pergi, dan hanya dia yang tersisa di bidang pelatihan ini. Dibalut armor suci yang mulia, Long Hao Shen langsung duduk di sisi lapangan latihan, memusatkan perhatiannya pada mengatur napasnya dan mengendalikan fluktuasi energi spiritual di dalam tubuhnya. Kabut emas tipis yang lembut samar-samar terlihat di permukaan tubuhnya, tampak menyilaukan di bawah pantulan armor suci yang mulia. Kulitnya yang berkilau dan tembus pandang sepertinya membawa muatan cahaya. Duduk di sana, dia langsung merasakan asimilasi dengan lingkungan sekitarnya. Tanpa mencarinya dengan mata seseorang, seseorang akan sangat sulit merasakan keberadaannya. Bulu matanya yang panjang berkilat di atas matanya, wajahnya yang tampan memancarkan perasaan damai yang luar biasa. Penantian Long Hao Shen berlangsung selama hampir setengah jam, tapi saat duduk di sini, dia tidak membuat gerakan sedikit pun, dan tidak memiliki sedikit pun ketidaksabaran. Pintu terbuka, dan seorang ksatria tinggi masuk. Ksatria ini mengenakan pelindung seluruh tubuh biasa. Dibalut helm, wajahnya juga tersembunyi, dan di tangan kirinya ada menara perisai yang sangat tebal. Di tangan kanannya ada palu pertempuran sepanjang 2 meter. Palu ini memiliki permukaan yang memantulkan, mengeluarkan kilau kemasan. Baik itu perisai atau senjatanya, keduanya berada di tingkat glorious, menjadikannya bukan item dengan kualitas terbaik. Saat ksatria jangkung ini melangkah ke dalam tempat latihan, ruang tertutup di antara mata Long Hao Shen terbuka tiba-tiba. Saat dia membuka matanya, ksatria jangkung itu menghentikan kakinya. Diam-diam, dia terkejut, karena begitu dia memasuki tempat latihan, dia tiba-tiba tidak merasakan sedikit pun kehadiran Long Hao Shen. Tapi begitu matanya terbuka, itu memberikan perasaan pisau tajam yang terhunus. Berdiri, Long Hao Shen menggunakan tangan kanannya untuk memukul dadanya, memberi hormat kepada ksatria di depannya. Halo. Memberi hormat saya kepada Tuan Ksatria Yayasan Esensi Emas. Ksatria jangkung itu memiliki suara yang nyaring, tetapi terdengar agak kasar. Halo. Long Hao Shen melihat senjata dan perlengkapan lawannya. Senior, perlengkapanku tampaknya lebih baik dari milikmu. Haruskah saya mengubahnya? Ksatria jangkung dengan acuh tak acuh menjawab, tidak perlu. Apa yang harus Anda lakukan adalah menggunakan semua yang Anda bisa untuk mengalahkan saya. Dalam masa percobaan ini, seseorang tidak akan diizinkan untuk menggunakan tunggangannya. Selain ini, tidak ada batasan lain. Saya tidak akan memulai dengan santai. Mari kita mulai. Setelah dia selesai berbicara, ksatria jangkung ini tiba-tiba mengambil langkah besar tanpa jeda sedikit pun, menyerbu ke arah Long Hao Shen. Langkahnya besar, dan ketika masing-masing langkahnya terdengar, gemuruh kuat menyebar di seluruh lapangan latihan. Api emas yang intens tiba-tiba naik di tubuhnya, mengeluarkan kekuatan opresif yang deras. Ekspresi Long Hao Shen sangat berubah. Dia awalnya memiliki harapan besar untuk kekuatan ksatria Yayasan Esensi Emas, tetapi ancaman besar yang dirasakan ksatria jangkung ini benar-benar melampaui harapannya. Musuh tidak menggunakan teknik apapun dan bahkan tidak menggunakan sayap spiritualnya, tetapi sikapnya yang mengesankan mencapai tingkat tertinggi, dan serangannya tampaknya membawa kekuatan penindas yang menghancurkan. Dia pasti bisa melaju lebih cepat, tetapi dengan susah payah mempertahankan ritme tertentu, bertujuan untuk mengoptimalkan gayanya yang mengesankan ke puncaknya mulai dari awal. Long Hao Shen jelas tidak akan membiarkan musuh mencapai tujuannya dengan mudah. Indranya yang kuat memberitahunya bahwa jika musuh dibiarkan membuat persiapan seperti itu, dia pasti tidak akan bisa memblokir serangannya. Ujung kakinya menyentuh tanah, saat api emas serupa tiba-tiba naik di sekelilingnya. Tapi perbedaan dibandingkan dengan ksatria tinggi adalah bahwa api emas tiba-tiba dilepaskan oleh Long Hao Shen ditembak ke arah punggungnya. Tampaknya sambaran petir emas muncul tiba-tiba di lapangan latihan, menutupi jalur terpendek, dengan lintasan paling lurus dan lurus, mengarah ke depan. Flash kecepatan cahaya. Teknik Secret Retribution Night dari langkah ketujuh, meningkatkan kecepatan secara instan, dan memperkuat sikap seseorang ke puncak sekaligus. Teknik ini tidak mudah untuk dikendalikan,
sampai-sampai beberapa ksatria retribusi dari langkah ke-8 belum tentu sepenuhnya memahaminya. Tapi Long Hao Shen hampir tidak punya persiapan atau waktu untuk menyimpan energi, dan langsung menggunakan kemampuan ini secara maksimal. Baut petir emas ini berubah menjadi sinar cahaya keemasan, dan instan Long Hao Shen dibebankan, dia sudah sejajar dengan tanah, menjadi satu dengan pedangnya. Tapi anehnya, dalam keadaan menyatu dengan pedang, kecuali dari api intens yang dilepaskan di punggungnya, tampaknya tidak ada niat pedang yang terlepas dari tubuhnya sedikit pun. Begitu ksatria jangkung yang maju dalam langkah besar hendak berbenturan dengan Long Hao Shen, dia tiba-tiba berhenti, seolah-olah memiliki firasat bahaya. Perisai menara besarnya langsung memblokir bagian depannya. Ding, suara renyah yang merdu terdengar dalam sekejap. Meskipun light speed flash tidak mungkin benar-benar mencapai kecepatan cahaya, itu adalah kecepatan terbesar yang pernah dicapai Long Hao Shen, cukup untuk menyamai teleportasi instan. Berbenturan dengan kecepatan seperti itu, dan dalam garis lurus, niat pedang yang sangat tajam meledak pada saat yang sama suara renyah ini dihasilkan. Tampaknya merobek cara mengesankan yang kuat yang dilepaskan oleh ksatria jangkung itu sesaat sebelumnya. Serangan Long Hao Shen tampak tanpa persiapan, tapi sebenarnya, saat serangannya meledak, energi spiritual yang mengelilingi seluruh tubuhnya sudah membeku. Dan yang lebih menakutkan, semua niat pedangnya tampaknya ditahan di dalam area Dewi Cahaya. Kekuatannya yang luar biasa bahkan melebihi serangan paling kuat yang bisa dia gunakan sebelum waktu pelatihannya yang terpencil. Tapi kekuatan yang ditampilkan oleh ksatria jangkung itu mengejutkan Long Hao Shen sepenuhnya. Begitu Area of the Goddess of Light masuk dalam kontak dengan perisai menara Glorious Tier-nya, di permukaannya setitik cahaya keemasan muncul. Titik emas itu bahkan lebih cemerlang dari ujung tajam pedang Long Hao Shen. Dengan dering yang menusuk telinga, Long Hao Shen merasa bahwa dia mencoba menembus gunung dan bukan perisai. Bahkan lebih menakutkan, semua kekuatan bertabrakan tampaknya telah ditekan, dan area dari Dewi Cahaya Long Hao Shen tampak terjebak ke perisai menara. Ini adalah dataran tinggi spiritual, kemampuan kuat khusus untuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8. Poin kuat iblis sebagian besar termanifestasi di tubuh mereka, tetapi dalam pemanfaatan energi spiritual, iblis dengan peringkat yang sama pasti tidak akan kalah dengan manusia. Dataran tinggi spiritual adalah kemampuan khusus untuk 3 panggilan jarak dekat dari aliansi kuil, dan salah satu kemampuan paling dasar dari pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-8. Setelah energi spiritual seseorang menembus 30.000 unit, ia membutuhkan 4 rongga spiritual, untuk menembus langkah ke-8 dan melanjutkan kultivasinya. Tampaknya, tidak setiap manusia pada langkah ke-8 memiliki rongga spiritual keempat di lokasi yang sama, membuat kultivasi setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, rongga spiritual keempat Long Hao Shen didirikan di bahu kanannya. Setelah energi spiritual menembus 30.000 unit, energi spiritual cair dalam tubuh manusia mencapai kepadatan yang menakutkan. Meskipun beberapa rongga spiritual akan menahan fenomena ini, setelah energi spiritual mengembun sampai batas tertentu, efek pemadatan akan dihasilkan. Dataran tinggi spiritual memungkinkan energi spiritual yang dipadatkan seseorang meledak secara instan, menghasilkan kekuatan yang kuat. Bahkan untuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 konsumsi besar energi spiritual akan terjadi dari menggunakan kemampuan yang kuat ini, dan tidak akan dapat menyebarkan efeknya. Dengan kata lain, dataran tinggi spiritual hanya dapat digunakan di area yang bersentuhan dengan kulit seseorang. Long Hao Shen sudah menerobos langkah ke-8 secara resmi, tapi bagaimanapun juga dia adalah pendatang baru di langkah ke-8. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang dataran tinggi spiritual, tetapi masih belum begitu akrab dengan penggunaannya. Itu akan membutuhkan dia untuk terus memperkuat energi spiritualnya untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari dataran tinggi spiritual. Dan pada saat dia menerobos langkah ke-9, dia akan dapat menggunakan dataran tinggi spiritual eksternal. Awalnya, pada saat Long Hao Shen dan ayahnya berada di kota Odin, Long Xingyu mengandalkan kekuatan dominannya untuk langsung membunuh sejumlah besar pembangkit tenaga iblis. Dia benar-benar menggunakan dataran tinggi spiritual eksternal. Tentu saja,
Melalui amplifikasi besar tahta surgawinya, dia memperkuat kekuatan dataran tinggi spiritualnya. Jika tidak, itu tidak akan mencapai tingkat seperti itu. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen dihadapkan dengan dataran tinggi spiritual. Itu karena meskipun dia telah menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 sebelumnya, mereka semua adalah iblis dari langkah ke-8. Dan itu adalah pertama kalinya dia menghadapi pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-8. Hanya setelah belajar melalui pengalaman, seseorang dapat memahami kekuatan mengerikan yang sebenarnya dari dataran tinggi spiritual. Dan lebih jauh lagi, yang mengejutkan Long Hao Shen, kendali ksatria jangkung ini atas dataran tinggi spiritual sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Dia menggunakan light speed flash dengan serangan pedang dan tubuhnya menjadi satu, cocok dengan pedang ultra ilahi Arya dari Dewi Cahaya, menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Jika dia menghadapi ksatria lain dari langkah ke-8, hanya menggunakan dataran tinggi spiritual tidak akan menghentikannya. Namun, setelah ksatria jangkung ini berhasil memprediksi serangannya, dia mempersiapkan dataran tinggi spiritual untuk memblokir serangan dari Arya Dewi Cahaya. Itu pergi sejauh ujung tajam pedang Long Hao Shen bahkan tidak berhasil mengguncang perisai menara itu. Stagnasi ini hanya berlangsung selama sepersekian detik. Detik berikutnya, dataran tinggi spiritual menyebar dari perisai menara itu seperti tsunami.